Perkenalkan, nama saya Puja Meisyaroh dengan NIM 18060129, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Infrastruktur Jalan, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Nasional Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 11 mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluannya. Pada bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Berbicara masalah pertumbuhan ekonomi yang baik itu adalah tujuan utama semua negara di dunia ini tanpa terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan selalu menjadi pusat perhatian dan menjadi salah satu isu yang banyak menyita perhatian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut harus diikuti dengan kemampuan variabel makroekonomi dalam mengatasi setiap masalah ekonomi yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang optimal mengindikasikan aktivitas ekonomi yang meningkat yang ditandai dengan kenaikan dalam pemanfaatan sumber daya dana yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan ciri dari optimalisasi kesejahteraan masyarakat. Kinerja perekonomian suatu negara dalam periode waktu tertentu dapat diukur melalui suatu indikator yang penting, yaitu pendapatan nasional atau produk domestik bruto. Pendapatan nasional mencerminkan keseluruhan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat suatu negara. Kemudian, perkembangan ekonomi suatu negara mencerminkan peningkatan pendapatan nasional negara tersebut. Dalam hal ini, PDB dianggap sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan perekonomian suatu negara. Pada umumnya, perbandingan kondisi ukuran makro utama tentang kondisi suatu negara. Bahkan, Bank Dunia menentukan antar negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya. PDB suatu negara sama dengan total pengeluaran atas barang pengelompokan besar PDB. PDB suatu negara sama dengan total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik tahun 2013, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2007 adalah 6,35%. Tingkat pertumbuhan tersebut bervariasi di tahun 2008, 2009, dan 2010 dengan deviasi sekitar 1-1,5% per tahun. Namun, secara umum, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih moderat. Peningkatan produk domestik bruto atau PDB Indonesia selama periode tahun 2006 sampai 2010 mengindikasikan bahwa pendapatan nasional yang diterima masyarakat Indonesia selama periode tersebut mengalami peningkatan, di mana peningkatan PDB Indonesia secara teoritis dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk. Selama periode tahun 2006 sampai 2010, pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan tidak hanya disebabkan oleh terjadinya peningkatan belanja langsung, tetapi juga belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah. Kemudian, di samping pengeluaran pemerintah, ekspor juga memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat di Indonesia. Dalam teori ekonomi makro, hubungan antar ekspor dan pendapatan nasional merupakan suatu identitas pendapatan nasional. Sedangkan dalam teori ekonomi pembangunan, keterkaitan kedua variabel tersebut memiliki
lebih merupakan hubungan fungsional. Ekspor bagi suatu negara bisa menggerakkan perekonomian secara keseluruhan dan pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2013, selama periode tahun 2006 sampai dengan 2010, ekspor Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun secara keseluruhan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, nilai ekspor Indonesia adalah sebesar 100.690 juta US dollar. Kemudian meningkat pada tahun 2007 menjadi sebesar 114.100 juta US dollar. Hingga pada tahun 2008 terjadi peningkatan menjadi sebesar 137.000 juta US dollar. Sebaliknya pada tahun 2019 angka tersebut menurun menjadi 116.000 juta US dollar. Ketersediaan infrastruktur khususnya jalan juga ikut mempengaruhi pertumbuhan PDB suatu negara karena ketersediaan infrastruktur jalan bisa memperlancar kegiatan ekonomi. Hal ini tidak hanya disebabkan fungsi jalan untuk meningkatkan arus transportasi dan mobilitas penduduk antar daerah, tetapi juga meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia, sehingga ketersediaan infrastruktur jalan membawa dampak pada kelancaran arus barang dan jasa. Kemudian selama periode tahun 2006 sampai tahun 2010, pembangunan jalan di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Telah terjadi peningkatan infrastruktur jalan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, total infrastruktur jalan di Indonesia adalah sepanjang 406.569 km, kemudian meningkat menjadi 421.535 km pada tahun 2007 dan menjadi 437.759 pada tahun 2008. Hingga tahun 2010 total infrastruktur jalan di Indonesia sudah menjadi sepanjang 487.314 km. Angka tersebut jauh lebih besar bila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Tingkat konektivitas antar wilayah di Indonesia mengalami peningkatan diakibatkan oleh peningkatan dalam jumlah infrastruktur jalan. Seiring dengan peningkatan interaksi antar wilayah, maka mobilitas penduduk dalam melakukan kegiatan ekonomi juga meningkat. Penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, jumlah penduduk Indonesia sebesar 247.837 juta jiwa, kemudian meningkat menjadi 248.825 juta jiwa pada tahun 2007 dan sebesar 249.999 juta jiwa pada tahun 2018. Dengan melihat dan mempertimbangkan dinamika dari pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, dan juga jumlah penduduk Indonesia, dan mengingat adanya kontribusi faktor-faktor tersebut dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Kemudian dari latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Yang kedua yaitu sejauh mana pengaruh ekspor terhadap pendapatan nasional di Indonesia.
Yang ketiga, sejauh mana pengaruh infrastruktur jalan terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Yang keempat, sejauh mana pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Dan yang kelima, sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor infrastruktur jalan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Maka dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ekspor terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi. Yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, ekspor, infrastruktur jalan, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Yang ketiga, sebagai salah satu bahan studi dan literatur bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, terutama bagi mahasiswa ilmu ekonomi. Yang keempat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengangkat masalah dan waktu yang berbeda bagi penelitian selanjutnya. Yang kelima, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi yang berguna. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bab 1 pendahuluan ini. Jika ada penyampaian yang salah atau pengucapan kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.